Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek yang bertema berbagi kasih, berbagi bahagia. Di sini beranggota 4 orang, yang dimana pertama Keisha Hali, yang kedua Syawa Aurelia, yang ketiga M. Irfan Muhayyar, dan yang keempat Putri Zahran. Project Overview. Nah, proyek ini merupakan inisiatif sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan bantuan langsung berupa makanan, bernutrisi, serta menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan relawan dan masyarakat luas. Tujuan proyek ini mengurangi rasa lapar dan meningkatkan semangat hidup penerima manfaat. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat umum untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan berbagi. Yang ketiga, membangun jaringan relawan dan donatur yang peduli terhadap isu kemiskinan dan kelaparan. Nah, tanggal dibuat proyek ini tuh 10 April hingga 10 Juni 2025. Lokasi yang kita ambil berbaginya itu di Jalan Batu Nunggal. Selanjutnya, ini untuk project charternya bisa dilihat. Nah, ini WBS-nya, work breakdown. Boleh di skip. Ini untuk WBS-nya, work breakdown structure. Untuk aktivitasnya, itu yang pertama ada perencanaan kegiatan. Di perencanaan kegiatan ini penunjukan tim proyek dan pembagian tugas, terus penentuan tujuan dan sasaran. Yang ketiga juga penyusunan rencana kegiatan. Yang keempat, penyusunan anggaran biaya. Dan yang kelima, penjadwalan kegiatan. Untuk di bagian persiapan barang, yang pertama, penggalangan dana atau donasi. Yang kedua, penentuan menu makanan dan pemesanan makanan. Untuk aktivitas yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Itu yang pertama, pengambilan makanan yang sudah dipesan. Yang kedua, distribusi ke lokasi atau ke lapangannya langsung. Ketiga, dokumentasi kegiatan. Untuk aktivitas selanjutnya, evaluasi dan laporan. Yang pertama, rapat evaluasi internal. Yang kedua, identifikasi hambatan dan solusi. Yang ketiga, penyusunan rekomendasi perbaikan. Yang keempat, penyusunan laporan kegiatan. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan. Yang keenam, pembuatan dokumentasi, foto ataupun video. Yang ketujuh, publikasi hasil kegiatan. Yang kedelapan, arsip dokumen proyek. Selanjutnya ada contract, yaitu di sini ada daftar aktivitas proyek yang terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada perencanaan proyek yang dilaksanakan pada minggu kedua sampai minggu keempat April. Dan yang kedua ada penentuan menu makanan yang dilaksanakan minggu ketiga Mei. Dan yang ketiga ada pengumpulan dana yang dilaksanakan minggu keempat Mei. Yang keempat pemesanan makanan yang dilaksanakan minggu ke-1 Juni. Dan yang kelima pelaksanaan proyek minggu ke-1 Juni. Kemudian ada cost management. Di sini ada daftar pengeluaran dan pemasukan dan pengeluaran. Yang pertama tanggal 1 pemasukannya 380, yaitu dana awal kegiatan dari penggalangan dana. Yang kedua ada 3 Juni pemasukan masih tetap 380, pengeluaran 360, dan sisa saldo 20.000, yaitu pemesanan nasi kotak untuk kegiatan berbagi. Dan 3 Juni, pembelian minuman, pengeluarannya 20.000, yaitu pembelian air mineral atau minuman ringan. Selanjutnya HR Management. Yang pertama itu ada Keisha Halihoyunisa sebagai manajer proyek, mengatur jalannya pembagian makanan di lokasi, memastikan semua anggota tim menjalankan tugasnya, serta mengatasi kendala di lapangan. Selanjutnya ada Putri Zarandiva sebagai sekretaris, bertanggung jawab untuk mendata donatur dan penyumbang, serta menyiapkan dan mengadakan perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan.
Yang ketiga ada Shalwa Aurelia Nurrohmah sebagai bendahara mengelola dana proyek, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai. Yang keempat ada M. Irfan Muhayyar sebagai dokumentasi, tanggung jawabnya mengambil foto dan video selama acara, serta membuat laporan kegiatan dan konten publikasi. Selanjutnya, untuk quality management, memastikan seluruh proses dan hasil kegiatan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga bantuan yang diberikan bermanfaat dan berdampak positif. Aspek standarnya, perencanaan kegiatan, tim dan pembagian tugas sudah jelas, tujuan dan sasaran terukur, rencana kerja, anggaran, dan jadwal terdokumentasi dengan baik. Persiapan barangnya, dana atau donasi terkumpul sesuai target, menu makanan disesuaikan dengan kebutuhan penerima, serta pemesanan dilakukan tepat waktu. Pelaksanaan kegiatan, proses pengambilan dan distribusi makanan berjalan sesuai jadwal, evaluasi dan pelaporan mengadakan rapat evaluasi internal untuk mengidentifikasi kendala dan solusi, menyusun laporan kegiatan dan keuangan disusun secara transparan. Untuk stakeholder manajemennya, yang pertama itu ada tim internal, perannya perencana, pelaksana, evaluator proyek. Kebutuhannya, pembagian tugasnya jelas, kerjasama yang solid. Untuk harapannya, proyek berjalan lancar sesuai jadwal dan rencana. Selanjutnya, stakeholdernya masyarakat penerima. Perannya penerima manfaat dari distribusi bantuan. Kebutuhannya, bantuan makanan yang layak dan sesuai kebutuhan. Harapannya, mendapat manfaat dan merasakan kepedulian sosial. Yang ketiga, stakeholdernya, donatur atau sponsor. Perannya pendukung dana, kebutuhannya informasi transparan, laporan kegiatan dan keuangan yang jelas. Harapannya kontribusi berdampak positif dan terdokumentasi dengan baik. Oke, baik. Selanjutnya adalah communication management. Pertama itu di internal communication. Di internal communication kami itu di media lewat WhatsApp dan rapat langsung, sefrekuensi, sesuai jadwal proyek atau perencanaan pelaksanaan evaluasi. Bentuknya itu dalam koordinasi pembagian tugas, update perkembangan, evaluasi kegiatan. Nah, di external communication kami juga lewat WhatsApp atau Instagram. Di pihak yang terkait itu ada donatur, tempat pemesanan makanan, dan masyarakat penerima bantuan. Selanjutnya risk management. Nah, yang pertama itu risikonya yaitu kehadiran relawan tidak stabil. Upaya yang dilakukan ialah mengadakan briefing dan pembinaan relawan. Yang kedua, cuaca buruk saat distribusi, entah itu hujan ataupun panas yang ekstrim. Upaya yang dilakukan yang pertama itu menentukan titik distribusi. Yang kedua, jadwalkan distribusi di waktu cuaca yang cenderung stabil. Yang ketiga, risikonya itu distribusi tidak tepat sasaran atau makanan diambil orang yang tidak benar-benar membutuhkan. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan survei dan observasi lokasi penerima. Keempat, gangguan keamanan saat pembagian atau kericuhan ataupun pencurian. Upaya yang dilakukan itu yang pertama, menghindari lokasi rawan konflik. Yang kedua, distribusi dilakukan secara teratur dan cepat. Kelima, yaitu over budget atau biaya lebih besar dari perencanaan. Nah, upaya yang dilakukan itu yang pertama membuat anggaran rinci dan realistis. Kedua, menggunakan bahan makanan sesuai prioritas dan efisien. Yang keenam, risikonya itu transportasi terganggu atau tidak tersedia. Upaya yang dilakukan yang pertama itu menggunakan kendaraan pribadi relawan yang terjadwal. Kedua, bagi distribusi menjadi beberapa titik agar lebih dekat. Risiko ketujuh itu penerima makanan menyalahgunakan makanan atau menjual kembali. Nah, upaya yang dilakukan itu yang pertama, mengedukasi penerima secara sopan saat pembagian. Yang kedua, memprioritaskan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Next. Nah, ini merupakan video dokumentasi yang kami upload di YouTube.
Sekian hasil presentasi proyek kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.